Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam, insya Allah masuk surga. Yang belum menjawab, kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya, atas karunia-Nya, sehingga kemudian pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dengan para hamba-hamba Allah. Oleh meskipun kita baru pertama kali berjumpa, baru pertama kali bertemu, oleh meskipun kita jauh di jarak, mudah-mudahan kita senantiasa dekat di hati dan dekat di iman, insya Allah. Rasa syukur kita panjatkan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekaligus kita mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, karib kerabat kita, sanak famili kita yang mungkin di luar sana masih berjuang hingga detik ini. Mungkin ada yang terbujur kaku, lemas, lesuh di rumah sakit. Ada yang mungkin masih berjuang untuk menafkahi keluarganya di luar sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mendoakan apapun itu bentuk cobaannya, mudah-mudahan Allah ringankan cobaannya, Allah kuatkan tubuhnya, Allah kuatkan hatinya. Amin Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Berbicara soal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita jadikan air sungai itu dan lautan sebagai tintanya, dan kemudian dahan, ranting, pohon di seluruh dunia ini kita jadikan sebagai tangkai penanya, maka insya Allah kita tidak akan sanggup untuk menuliskan, untuk menyebutkan bilangan nikmat yang diberikan oleh Allah. Mulai kita lahir ke dunia ini, dan kemudian hari ini, detik ini juga, kita masih dapat menghirup oksigen secara gratis. Bayangkan kalau kita membayar satu hirup 5.000, 10.000, tentu kita tidak akan mampu untuk membayarnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa hamba atau orang-orang yang menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, dia tidak akan sanggup untuk menuliskan bilangan nikmat yang kuberikan, kata Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah nikmat Allah ini bukan untuk kita perhitungkan, lalu untuk apa? Kita senantiasa bertanya, mengeluh dalam hati kita. Duh, berapa hasil pekerjaan saya hari ini? Duh, berapa hasil profit bisnis yang saya kerjakan? Bukan untuk dihitung. Sebagaimana dijelaskan kembali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur, kata Allah. Barang siapa hamba bersyukur, maka nikmat tersebut akan terus ditambah. Tapi apabila ia kufur, maka ada konsekuensinya. Ada azab yang pedih yang akan menimpanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak nikmat yang diberikan oleh Allah ini mesti kita syukuri. Berapa banyak pun, berbentuk uang, materi, kesehatan, kesempatan, dan panjang umur, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beringkang salam tak lupa pula, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
suri tauladan kita, mata air keteladanan kita, seorang ayah, juga sekaligus seorang pemimpin, juga seorang panglima perang, juga apalagi seorang pendakwah, juga seorang entrepreneur, juga seorang arsitek, yang kemudian hari ini apapun pekerjaan kita, apapun bentuk aktivitas yang kita jalankan di muka bumi ini, dapat kita tarik benang merah dari keteladanan beliau. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi, dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat Bapak pengurus, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, begitu juga dengan jajaran yang lain. Yang terhormat Bapak RT, RW, cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat yang tak dapat saya himbau gelar, tak dapat saya sebut nama. Terkhusus yang teristimewa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin wal hadirat, anak-anak kami yang sudah meluangkan waktunya, meninggalkan aktivitasnya di rumah untuk berubudiyah kepada Allah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan semata-mata untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu, karena saya lihat dari segi usia maupun umur Bapak Ibu lebih tua daripada saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mohon izin terlebih dahulu untuk duduk di sini, bukan maksud menggurui, bukan maksud ajar mengajarkan, tetapi kita diminta untuk menyampaikan. Ballighu anni walau kana ayah. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Mungkin ada sedikit pengetahuan, ada sedikit ilmu yang kemudian pada malam hari ini Bapak Dr. Eprinaldim MAG itu selaku dosen saya, Pak. Dosen saya di S1 dulu dan kemudian di S2 juga ya. Beliau juga mengajar di UIN Imam Bonjol Padang. Tadi siang kami diminta untuk menggantikan pada malam hari ini. Kemudian berbarengan dengan itu unjur makola wala tanjur mangkola. Sama-sama kita belajar melihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, musim berubah. Tak terasa kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tahun lalu atau tahun-tahun yang lalu kita masih bersama dengan keluarga kita. Mungkin ada sebagian di antara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hari ini, detik ini juga masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah. Apa ibrah dari ini semua? Kenapa kita masih dihidupkan? Kenapa Allah memberikan waktu untuk kita berubudiyah kepadanya? Semata-mata Allah masih mencintai kita. Untuk menyadarkan kita, meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal usia Bapak Ibu, tak terlepas dari namanya umur. Baik Pak. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kita pada malam hari ini yaitu pentingnya menjaga tali silaturahim. Baik, mungkin akan sedikit 10 menit saya jelaskan untuk meluruskan ataupun membahas soal pentingnya menjaga tali silaturahim. Mengapa ini penting? Silaturahim artinya ada ikatan yang dibangun tali persaudaraan. Melihat dari sejarahnya, Nabi Adam alaihissalam yang mempunyai 2 orang putra, yaitu Qabil dan Habil. Pada suatu ketika Qabil berkurban kepada Allah, begitu juga dengan Habil berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan perbedaan di antara mereka berdua yaitu kurban Qabil tidak diterima oleh Allah, sementara kurban dari Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Qabil marah, "Ya Habil, kenapa kurbanmu diterima oleh Allah sementara kurbanku tidak?" Maka dijelaskan oleh Allah,
Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Tidak diterima kurban seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah. Lalu seketika itu kebencian Qabil timbul dalam hatinya, dirayu oleh iblis. Lalu kemudian terjadilah suatu peristiwa yang baru pertama kali terjadi di muka bumi ini, yaitu seorang kakak kandung tega membunuh adik kandungnya sendiri. Lalu terputuslah tali silaturahim di antara mereka berdua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, tidak diriwayatkan kesahihannya. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak masuk surga tersebut? Apakah dia seorang peminum khamar? Apakah dia seorang pejudi?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadikan tali silaturahim terputus, yaitu kedengkian, keirian, kebencian yang timbul dalam hati yang kemudian melukai hati saudara-saudaranya. Mengapa ini penting dijaga? Karena dijelaskan tadi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah singkat pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.